Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bunda Citra Karisma Islami MPD, Prodi PG PAUD semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang urgensi bimbingan konseling di sekolah. Nah, saya Lilis Sisnawati akan memaparkan materi tentang pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Sebelum ke pembahasan pelayanan, mari kita ketahui terlebih dahulu nih teman-teman, apa sih bimbingan dan konseling itu? Nah, untuk bimbingannya sendiri yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan dalam merencanakan masa depannya. Sedangkan untuk konselingnya itu sendiri yaitu suatu kegiatan konselor, seseorang yang terlatih, dan konseli, seseorang yang membutuhkan pertolongan, di mana dalam kegiatannya itu melayani kebutuhan konseli agar bisa berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain agar berjalan dengan optimal, seperti itu. Nah, ke pembahasan inti tentang pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, menurut kurikulum berbasis kompetensi di bidang bimbingan dan konseling pada tahun 2004 terdapat ke dalam 4 jenis layanan. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, di mana layanan dasar bimbingan ini bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan mengembangkan keterampilan-keterampilan hidup. Yang kedua yaitu layanan responsif, di mana layanan responsif ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasa sangat penting oleh peserta didik. Nah, layanan responsif ini bersifat preventif atau akuratif. Yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual, di mana layanan perencanaan individual ini bertujuan untuk membantu peserta didik dan dalam mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, pertumbuhan, dan perkembangan. Yang keempat yaitu dukungan sistem, di mana kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Sedangkan menurut Prayitno, terdapat 9 jenis layanan bimbingan. Yang pertama yaitu layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Nah, dalam layanan orientasi ini terdapat menjadi 4 bidang bimbingan: bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang kedua yaitu layanan informasi, di mana layanan informasi ini memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Sesuai dengan namanya yaitu penempatan dan penyaluran. Layanan ini memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten, di mana layanan penguasaan konten ini memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap, kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima yaitu layanan konseling individual. Yang keenam layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh layanan konseling kelompok. Di dalam layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok memiliki perbedaan. Yang layanan bimbingan kelompok ini merupakan layanan untuk mencegah perkembangan masalah, sedangkan layanan konseling kelompok yaitu layanan untuk upaya bantuan dalam rangka memberikan kemudahan. Yang ke-8 yaitu layanan mediasi, di mana sesuai dengan namanya mediasi, di mana layanan ini memungkinkan permasalahan atau perselisihan klien dengan pihak lain dapat diatasi dengan konselor sebagai mediator. Yang ke-9 yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini yaitu layanan
sebagai layanan penyedia bantuan teknis dalam mengidentifikasi, memperbaiki masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Lola Pratinya. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua mengenai asas-asas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, ada asas-asas yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan. Nah, poin A itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana pada asas ini itu diharuskan untuk dirahasiakan mengenai data-data pribadi seorang klien atau juga peserta didik. Nah, poin B juga ada asas kesukarelaan, yang mana pada asas tersebut itu peserta didik maupun klien itu bersukarela dalam mengikuti sebuah kegiatan yang sudah diberikan oleh konselor atau pembimbing. Yang ketiga atau poin C ada asas kegiatan. Nah, pada asas kegiatan ini klien ataupun peserta didik diharuskan untuk mengikuti kegiatan yang sudah diberikan oleh seorang konselor, dan pembimbing atau konselor itu harus wajib memberikan motivasi terhadap peserta didik maupun kliennya. Nah, selanjutnya poin D atau yang keempat ada asas kemandirian. Nah, dalam asas kemandirian ini seorang pendidik atau peserta didik ini diharuskan untuk memiliki kemandirian untuk dalam memecahkan masalahnya sendiri, dan juga dalam asas kemandirian ini ada yang mana peserta didik itu dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mengenal dirinya sendiri itu seperti apa. Selanjutnya ada asas kekinian, yang mana pada asas kekinian ini konselor atau pembimbing itu menyelesaikan masalah peserta didik atau klien dengan apa yang permasalahan yang terjadi di masa sekarang. Nah, selanjutnya itu ada asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan ini yang mana asas tersebut selalu bergerak maju, berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya juga ada asas keterpaduan, yang mana pada asas keterpaduan ini adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Nah, pada asas kenormatifan ini itu asas tersebut itu berdasarkan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum, norma ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada asas keahlian. Nah, pada asas keahlian ini yang mana jika ada yang sulit menyelesaikan suatu masalah, maka pekerjaan itu bisa dialihkan terhadap orang lain yang lebih memahami pada bidang tersebut. Nah, selanjutnya ada asas Tutwuri Handayani. Pada asas Tutwuri Handayani ini dapat menimbulkan atau menciptakan sebuah rasa yang mengayomi. Jadi pada asas ini dapat menciptakan asas yang mengayomi. Untuk selanjutnya ada yang kedua itu ada asas-asas bimbingan konseling yang berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan siswa. Nah, apa saja sih? Nah, poin yang A yaitu tiap-tiap siswa mempunyai kebutuhan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, pada dasarnya seorang guru bimbingan konseling atau seorang konselor itu tentunya harus dapat mengetahui setiap kebutuhan siswa satu dengan siswa lainnya. Pasti kebutuhan siswa satu dengan lainnya itu pasti berbeda. Nah, lalu selanjutnya itu yang kedua, ada perbedaan di antara siswa. Nah, tentunya saja sebagai guru BK juga harus mengetahui apa saja sih perbedaan yang terdapat pada siswanya itu sendiri, seperti karakteristiknya. Nah, tentunya itu setiap siswa satu dengan yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan tentunya jika karakteristik yang berbeda itu sendiri, maka jika terjadi sebuah permasalahan, penanganannya itu sendiri akan berbeda.
Selanjutnya ada tiap-tiap individu atau siswa ingin menjadi dirinya sendiri. Nah, tentunya seorang guru atau seorang guru bimbingan konseling ini harus mengetahui bahwa siswanya atau peserta didiknya itu ingin menjadi dirinya sendiri. Maka seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak terhadap siswanya. Seharusnya kita bertanya apa yang diinginkan oleh siswanya tersebut, sehingga siswa tersebut dapat menjadi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada tiap-tiap individu mempunyai dorongan untuk matang. Maksudnya ini untuk seorang individu atau seorang peserta didik agar dapat berkembang dari mulai perkembangan emosi, sosial, dan lain sebagainya, itu perlunya dorongan dari seorang konselor atau seorang guru bimbingan konseling. Nah, yang terakhir ada tiap-tiap siswa mempunyai masalah dan dorongan untuk menyelesaikannya. Nah, kita atau di luar sana selaku seorang guru bimbingan konseling ini seharusnya dapat mengerti apa masalah yang sedang dialami oleh peserta didiknya tersebut, sehingga kita dapat memberikan dorongan yang pas terhadap peserta didik sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Iuseni dari kelompok 1 C. Perbedaan antara konseling psikoterapi. Apabila kita tinjau dari definisi kedua pembahasan tersebut, konseling menurut Sitzer dan Stone tahun 1980, konseling adalah membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Sedangkan psikoterapi menurut Wahlberg tahun 1967 dalam Parsh dan Trull 2011 mengungkapkan bahwa psikoterapi merupakan bentuk perlakuan atau treatment terhadap masalah yang sifatnya emosional, sedangkan tujuan menghilangkan simptom untuk mengantari pola perilaku yang terganggu serta meningkatkan pertumbuhan atau perkembangan pribadi yang positif. Pertumbuhan atau perkembangan pribadi yang positif, dari dua definisi di atas kita bisa tarik kesimpulan mengenai dua pembahasan tersebut, bahwa konseling lebih terfokus pada interaksi antara konselor dan konseli dan lebih mengutamakan pembicaraan serta komunikasi nonverbal yang tersirat ketika proses konseli berlangsung dan semacam membentuk solusi agar konseli dapat lebih memahami lingkungan serta mampu membuat keputusan yang tepat. Dan juga nantinya konseli dapat menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya. Sedangkan psikoterapi lebih terfokus pada treatment terhadap masalah yang sifatnya emosional dan juga lebih dapat diandalkan pada klien yang mengalami penyimpangan dan juga lebih berusaha untuk menghilangkan simptom yang dianggap mengganggu dan lebih mengusahakan agar klien dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian ke arah yang positif. Perbedaan konseling dan psikoterapi didefinisikan oleh Fallon tahun 1977. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.